Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji dan syukur kami kepadamu Bapa di sorga, yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu. Engkau yang sudah menghantar kami bersyukur bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk kami bisa bersekutu bersama-sama Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami menguasai hidup kami seutuhnya, sehingga ketika firman ini ditaburkan, kami benar-benar pribadi yang siap Tuhan seluruh kehidupan kami untuk menerima kebenaran ini, untuk mengoreksi hidup kami, supaya kami boleh berubah, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Allah yang tidak terbatas, sehingga firman ini adalah bukan firman hamba-Mu secara pribadi, tetapi ini adalah firman Allah yang mengubahkan hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Teman-teman pelayan Tuhan silakan duduk. Pemain musik silakan duduk. Ya. Cek. Mungkin volumenya dinaikkan, Aldi. Cek. Oke, siap. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Nanti kita baca ayat ini bergantian. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca ayat yang genap, nanti kemudian Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang ganjil. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-30 kita baca sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau saya sampaikan adalah slide-nya, Aldi silakan. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan menimpa kita? Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak saja menciptakan dunia yang tidak ada penderitaan sama sekali? Kenapa harus diizinkan penderitaan itu boleh kita alami di tengah-tengah dunia? Dari bacaan yang kita pelajari tadi, yang kita baca, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Sebenarnya di dalam pasal 8 ini, Roma pasal 8 berbicara tentang banyak hal. Berbicara tentang penderitaan, tetapi juga berbicara tentang kuasa Allah di dalam penderitaan itu. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-18 tadi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa penderitaan adalah alarm atau peringatan supaya kita berfokus pada kemuliaan yang Tuhan sedia. Jadi memang Tuhan mengizinkan terjadinya sebuah kesusahan atau penderitaan yang perlu dialami oleh setiap manusia. Supaya apa? Supaya tahu, supaya ada sebuah peringatan bahwa hidup kita ini tidak hanya berfokus kepada dunia ini, tetapi hidup kita itu berfokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melahirkan kita kembali. Kebenaran yang kita percayai di dalam Alkitab adalah bahwa Allah telah melahirkan kita kembali sebagai manusia baru, memang untuk masuk di dalam kemuliaan Allah. Dan fakta dan kebenaran yang memang Allah kehendaki bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita membaca di ayat yang terakhir tadi berbicara bagaimana Allah yang telah memanggil kita. Coba ditampilkan ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 dikatakan di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kita dapat melihat bahwa itu ada sebuah rencana yang disusun secara cermat oleh Allah, yang disusun secara rapi oleh Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah dilahirkan kembali, tujuan akhir dari hidupnya adalah supaya dia dapat masuk di dalam kemuliaan itu. Oleh karena itu, jikalau, lanjut slide berikutnya, dapat saya katakan bahwa sebesar apapun kebencian kita terhadap rasa sakit atau penderitaan itu, kita harus mengakui bahwa rasa sakit itu kerap kali atau sering kali mempunyai tujuan yang baik, supaya kita tidak terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu, ada penderitaan aja kita masih terlena, apalagi kalau tidak ada penderitaan. Amin. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, kita membayangkan suatu dunia tanpa penderitaan, mungkin seperti apa bentuknya, gitu ya. Mungkin kita tidak lagi perlu ada sakit kepala. Bapak Ibu, dokter bilang kalau orang sakit kepala itu ada peringatan bahwa itu darah tinggi. Kemudian nggak ada sakit kepala, dokter bilang kalau orang darah tinggi tetapi tidak ada peringatan, itu jauh lebih berbahaya daripada kalau orang darah tinggi dia sakit kepala. Mungkin kita tidak lagi merasakan sakit punggung.
Mungkin kita tidak lagi merasakan sakit gigi, tiba-tiba ompong aja gitu. Kok gigi saya kemana, kok tiba-tiba kemarin masih itu, kok sekarang udah nggak ada gitu. Tetangga saya kemarin makan, beberapa waktu yang lalu makan jagung marning, yaitu jagung yang dijual di kios-kios itu yang 2000-an gitu ya. Sambil ngunyah jagung, tiba-tiba giginya hilang. Terus datang ke saya, ngomong, om, apa, kan giginya tinggal 2 di depan, tinggal 2, kan udah habis di belakang gitu. Nggak tahu ya kok gigi saya kok tiba-tiba hilang. Tak kira marning gitu ya, ternyata gigi ya, dikunyah sama jagung, gigi-giginya dikira marning, akhirnya ditelan semua, jadi gigi yang hilang itu udah masuk ke dalam gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang rasa sakit itu diperlukan. Ya, penderitaan itu memang diperlukan untuk bisa memperingati kita. Kalau kita patah tulang, kita diperingatkan supaya kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Jadi kalau penderitaan rasa sakit itu ada tujuannya adalah supaya kita dapat berobat, supaya kita dapat memperbaiki bagian mana yang salah. Bapak Ibu, karena penderitaan itu, rasa sakit itu ada di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena dosa telah masuk dalam dunia ini. Lanjut slide berikutnya, Aldi. Jadi Bapak Ibu, rasa sakit itu membawa kita untuk bertanya bahwa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Coba ditampilkan ayatnya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dunia ini yang kita tempati ini bukan dunia yang baik, bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah timbul di dalam dunia ini. Kita melihat ada begitu banyak, bahkan di seluruh dunia ada begitu banyak kejadian bencana alam yang terjadi. Jadi kalau saya katakan, jikalau hari ini kita menderita, tetapi kita tidak tahu kenapa kita menderita, maka kita dapat mengerti bahwa peringatannya adalah bahwa dunia yang kita tempati bukan dunia yang baik. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Mungkin kita menderita bukan karena kita salah. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang masalah, pengertian masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita berharap terlalu tinggi, tetapi kenyataannya tidak sesuai harapan itu. Itu masalah. Jadi penderitaan yang kita dapatkan juga bisa oleh karena dunia ini yang mengakibatkannya. Karena memang apa? Karena dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Yang kedua adalah ada yang tidak beres dengan ciptaan Allah, dengan manusia. Seperti kata firman Tuhan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Jadi juga kita bisa mengalami masalah, persoalan, penderitaan. Mungkin bukan kita yang salah, tetapi ada orang lain yang salah. Bapak Ibu mungkin sedang berjalan-jalan di pasar dan lain sebagainya, sudah enak-enak jalan di pinggir, bagian kiri, paling pinggir, tiba-tiba ada pengendara mabuk dan menabrak saudara. Patah tulang, saudara menderita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil. Saya sudah berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya, tetapi pada kenyataannya saya tetap menderita. Bapak Ibu, ada begitu banyak contoh yang kita dapat pelajari di dalam Alkitab. Ya, kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16, bagaimana penderitaan itu masuk ke dalam dunia.
Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Tuhan memang mengizinkan terjadi masalah, penderitaan, rasa sakit, kecewa ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan di firman Tuhan yang kita baca tadi, bukan hanya kita yang menerima karunia roh itu yang mengeluh, tetapi bahkan orang semua yang hidup di tengah-tengah dunia ini juga memiliki penderitaan yang sama. Karena memang seperti itu dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu banyak protes atau jangan terlalu banyak mengeluh. Lanjut slide berikutnya. Ya, mari kita berfokus pada kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Mungkin bukan orang lain atau bahkan saya sendiri yang bersalah. Artinya bahwa penderitaan merupakan alarm, ada peringatan bagi kita bahwa ada yang tidak beres. Mungkin dunia ini sudah tidak beres, mungkin orang lain sudah tidak beres. Bagaimana Kain membunuh Habel, bagaimana Firaun membuat supaya orang Israel diperbudak, dibuat menjadi sengsara, bagaimana Herodes membunuh anak-anak. Bapak Ibu, semua bisa dari orang lain. Karena orang lain juga terinfeksi dengan dosa. Orang lain punya kehendak bebas untuk bisa membuat keputusan-keputusannya sendiri. Di dalam kehendak bebas itu, dia juga sudah terinfeksi dengan dosa. Dan kemungkinan besar, bahkan saya bisa katakan 90%, bahwa setiap keputusan-keputusan yang diperbuat oleh orang lain itu bisa salah dan bisa menyebabkan orang lain menderita. Amin. Jadi semua itu bisa terjadi, tetapi jika bukan dari dunia atau bukan dari orang lain, oleh karena itu mari kita mengoreksi diri kita. Ada yang salah nggak di dalam diri saya sehingga hari ini saya menderita? Karena firman Tuhan bilang, katakan bahwa Tuhan juga menghajar anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari berfokus pada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan cara, mari kita hidupi panggilan kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup berfokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan, mari kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Kalau orang yang hidupnya hanya berfokus kepada dunia ini, yang hidupnya hanya sementara di tengah-tengah dunia ini, pasti dia tidak menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia pasti hanya menyediakan dirinya untuk kecewa kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mengeluh. Tapi orang yang hidupnya berfokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan, dia menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan. Amin. Saya rasa bahwa kita semua adalah orang-orang yang berfokus kepada kemuliaan Allah. Mari kita mengambil bagian hidup di panggilan kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah mari kita fokus mengupayakan hidup kita di dalam segala hal. Apapun yang kita berbuat, biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bawa sesama kita, bukan hanya kita yang masuk di dalam kemuliaan itu, tetapi orang yang berfokus kepada kemuliaan adalah mereka menceritakan kemuliaan itu.
dan mengajak orang lain masuk di dalam kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini merupakan alarm atau peringatan bagi kita supaya hidup kita berfokus kepada kemuliaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara tidak mengerti atau saya tidak mengerti kenapa saya menderita. Tetapi firman Tuhan katakan, jika kita sudah melakukan sesuatu yang baik namun hidup kita tetap menderita, firman Tuhan katakan bahwa penderitaan itu merupakan kasih karunia Allah. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak protes, syukuri dan nikmati. Amin. Itu slogan yang Gejatalitakum yang tidak dimiliki di luar sana ya. Pak Ari saja yang menyampaikan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita pelajari pada bagian ini adalah penderitaan itu membawa supaya kita bergantung penuh kepada Allah. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Lanjut di slide-nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu sebenarnya juga memberitahu kita bahwa kita sebenarnya sangat lemah. Amin. Terlalu lemah. Oleh karena itu, di dalam kelemahan itu, lanjut slide berikutnya, Allah mau supaya kita mengakui bahwa Allah berdaulat atas segala hidup manusia, supaya dapat memberi kemerdekaan pada yang menderita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika masalah muncul itu berbicara tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dunia ini merupakan tempat di mana tidak sempurnanya harapan-harapan yang kita buat. Jadi selama kita di dunia, kita akan mengalami persoalan, kita akan mengalami rasa sakit karena tidak terjadi cita-cita atau harapan kita tidak terwujud dengan sempurna. Makanya Tuhan katakan bahwa kesempurnaan atau keutuhan atau kemuliaan hanya tersedia di tangan Allah Bapa di sorga. Amin. Jadi kalau Roma 8 ini berbicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Kenapa ada pengharapan di dalam Allah? Karena dunia tidak ada atau tidak bisa diharapkan. Dan hanya Tuhan yang mengatakan bahwa semua yang menderita, semua yang binasa, hanya Allah yang dapat memberikan kemerdekaan kepada mereka. Jadi jikalau hari ini kita menderita, artinya bahwa Tuhan mau supaya kita bergantung penuh kepada Allah. Bapak Ibu yang baca Alkitab 2 tahun, kalau baca tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir, Bapak Ibu akan melihat sebuah skenario yang luar biasa. Bagaimana tulah diberikan kepada bangsa Mesir oleh karena Allah mengeraskan hati Firaun. Saya membaca kenapa Allah seperti itu, melakukan sesuatu seperti itu. Tujuannya adalah bahwa Allah sedang menunjukkan bahwa puncak kedaulatan, bahwa puncak kekuatan, bahwa puncak kebergantungan itu hanya datang dari Allah.
Jadi ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, Allah terus menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan Allah memperlihatkan kepada bangsa Mesir bagaimana Allah membelah laut Teberau. Di dalam keseluruhan itu Allah mau menunjukkan bahwa hanya ada satu pribadi yang perkasa, yaitu Allah, tempat semua makhluk harus bergantung. Makanya jangan pernah cari pertolongan yang lain, datang kepada Allah. Lanjut slide berikutnya, Aldi. Allah adalah sumber pertolongan, kekuatan dan pembela bagi kita. Kita buka di dalam ayat yang ke-31. Tampilkan Aldi ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat yang ke-33, coba lanjut ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Lanjut 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Sebab seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di setiap penderitaan, setiap persoalan yang kita hadapi, Allah ingin supaya kita bergantung kepadanya. Lanjut slide berikutnya, Aldi. Allah memakai penderitaan untuk menuntun kita kepadanya, untuk percaya, berharap, dan menunggu jawaban dari. Bapak Ibu, teman saya orang misi juga ngasih buku ke saya, sebuah buku yang luar biasa menurut saya karena judulnya menakutkan gitu ya. Dia kasih, bro, saya kasih buku gitu. Dia kasih 2 buku, judulnya adalah Remukkanlah Aku ya Tuhan. Saya bilang judulnya kok luar biasa bro, saya bilang gitu kan. Ini saya nggak sanggup bacanya judulnya aja sudah ngomong remukkan aku ya Tuhan gitu ya. Tetapi saya membaca buku itu Bapak Ibu, ternyata memang penderitaan itu membuat orang mudah untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita melihat orang yang sakit di rumah sakit, bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga jadi hamba Tuhan karena dia sakit. Tuhan, kalau saya sembuh saya akan melayani Engkau. Orang-orang di tempat saya di sana itu kalau mabuk, kalau masih sehat, masih kuat, wah itu teriak sepanjang jalan. Yang sebenarnya sepatu itu di kaki, ini di leher, digantung. Hebat sekali, itu panatua gereja. Tadi waktu ke gereja pakai sepatu, pulang gereja nggak pakai sepatu. Dilihat dari bawah ternyata sepatunya ada di leher. Teriak, merasa hebat. Tapi kalau udah sakit, waduh, Tuhan. Yang dipuji Tuhan. Tadi istrinya yang suka dimarah-marahin, sekarang mama yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu membuat orang dapat melihat sesuatu atau mencari pertolongan, kemana saya harus bergantung di tengah-tengah penderitaan seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah dapat memakai penderitaan untuk menuntun kita kepadanya. Dia memanggil kita untuk percaya, berharap, dan menunggu jawaban. Hari ini kita menaikkan puji-pujian yang luar biasa yang menceritakan kehebatan Allah. Ya, kita melihat bahwa ketika kita berada di dalam persoalan, di sana ada Allah, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kemenangan, sumber keberhasilan. Tadi Mbak Wanti katakan bahwa Allah itu sumber. Sumber itu tidak akan berhenti. Ada begitu banyak segala sesuatu datang daripada Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi penderitaan diizinkan terjadi atau menimpa kehidupan kita supaya kita bergantung penuh kepadanya. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga pada firman Tuhan hari ini adalah mengapa penderitaan itu diizinkan atau Allah izinkan menimpa kita, supaya iman kita terbentuk dan teruji. Dikatakan tadi di Roma pasal yang ke-20, pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengizinkan penderitaan itu menimpa kehidupan kita supaya iman kita terbentuk dan teruji. Lanjut slide berikutnya. Sebenarnya saya membuat slide ini sudah saya buat dari rumah, tapi mungkin di situ tadi nggak bisa dibuka ya. Iya, nggak nyatu ya. Jadi mungkin formatnya berbeda, jadi kemudian di copy seperti ini ya. Nggak apa-apa, tapi yang jelas Bapak Ibu ya. Ini saya mengutip salah satu buku, itu yang ditulis oleh seorang penulis namanya Ron Lee Davis. Dia seorang penulis dalam sebuah buku yang berjudul Menjadi Pribadi yang Utuh di Tengah Dunia yang Hancur. Dia katakan begini, berita baik itu bukanlah bahwa Allah akan membuat keadaan seperti yang kita inginkan, tetapi bahwa Allah dapat menenun kekecewaan dan bencana menjadi rencana kekekalannya. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah direncanakan oleh Allah, bahkan termasuk kepahitan yang kita alami, bahkan termasuk kekecewaan yang kita alami, bahkan termasuk air mata yang menetes yang kita keluarkan dari mata kita, saya mau katakan bahwa Allah dapat menenun semua peristiwa itu untuk menggenapi rencana kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya. Kita tidak bisa memilih bentuk penderitaan apa yang kita alami untuk membentuk otot iman kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau membentuk otot tubuh kita supaya tubuh kita jauh lebih kekar, lebih sehat, Bapak Ibu kita bisa memilih cabang olahraga apa yang cocok untuk saya. Kalau Pak Ari bilang saya itu senam, mungkin kalau lihat bapak-bapak yang badannya kekar itu gym. Saya dulu suka badminton. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya juga memiliki hobi atau olahraga yang lain untuk membentuk tubuh kita menjadi sehat. Tetapi untuk membentuk otot kita, otot iman kita supaya menjadi kuat, saudara tidak diberi pilihan untuk memilih bentuk penderitaan apa yang kita akan alami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan kan izinkan penderitaan apapun yang kita alami. Oleh karena itu kita tidak bisa protes atas apa yang terjadi, tetapi berbahagialah akan hasil akhirnya setelah penderitaan itu. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam, saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam Roma, sebentar. Ya, kita baca kembali ayatnya yang ke-28. Dikatakan di sana, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa protes, Tuhan kenapa saya harus mengalami penderitaan yang seperti ini. Ya, lanjut slide berikutnya Aldi. Tetapi yang Tuhan katakan,
apapun bentuk atau wujud penderitaan itu, kita meyakini satu kebenaran sesuai dengan firman-Nya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, lanjut slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau kita tahu bahwa Allah itu bekerja di dalam segala penderitaan persoalan kita, jangan berjalan sendiri di dalam penderitaan itu, tetapi berjalanlah bersama dengan Allah. Amin. Jadi saudara, kita harus berjalan bersama dengan Allah. Mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Allah? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa penderitaan itu menunjukkan bahwa kita terlalu lemah di hadapan Tuhan. Rasul Paulus juga mengungkapkan kelemahannya. Dia berkata, jika aku sudah berdoa 3 kali di hadapan Tuhan supaya penyakit yang mengocoh tubuhnya itu diangkat, tetapi pada akhirnya dia berkata, aku senang di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Ketika dia pelayanan memberitakan Injil juga dia berkata hal yang sama, bahkan hampir mati. Tetapi di dalam kesemuanya itu dia bergantung. Dia katakan supaya kami dapat bergantung kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berjalan sendirian tanpa Allah, kita tidak akan mampu menanggung penderitaan itu. Yang kedua adalah, jika tanpa Allah, penderitaan itu tidak akan membawa kita sampai pada tujuan. Seperti yang saya katakan bahwa Allah itu sedang menenun saudara. Allah itu yang membentuk hidup kita. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah bisa mengatur kembali peristiwa-peristiwa itu. Allah dapat menganyam kembali, dapat menenun kembali, supaya apa yang kita alami itu dapat mencapai tujuan Allah. Makanya Yakobus katakan itu, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita baca aja di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tolong ditampilkan Aldi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi firman Tuhan tidak menyuruh kita kalau kita menderita kemudian kita berjingkrak-jingkrak, senang dengan penderitaan itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah, jikalau kita menderita hari ini, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena hasil dari penderitaan itu membuat kita menjadi pribadi yang utuh, sempurna, dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh penderitaan. Mungkin kita membenci rasa sakit. Mungkin kita ketika sakit gigi, ketika ada orang mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, kita memang gak setuju, karena sakit gigi itu lebih menyakitkan. Mau dicabut, dokter bilang tunggu sembuh dulu baru dicabut. Ini sakit terus. Padahal lebih baik sebenarnya pas sakit langsung dicabut, kan hilang sakitnya. Tapi dokter bilang tunggu sembuh dulu baru dicabut. Kalau sembuh ya gak usah dicabut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang membenci rasa sakit itu. Penderitaan, tidak ada orang yang mau milih Tuhan. Jika Tuhan pilih, katakan kamu mau milih mana, menderita atau enggak? Paling kita akan memilih Tuhan kalau bisa enggak usah menderita. Bahkan orang yang terkaya sekalipun, orang yang terkuat sekalipun, ketika dia menderita, dia memanggil Tuhan. Bapak Ibu, Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang salib Kristus, itu adalah puncak penderitaan yang luar biasa. Salib itu adalah tempat penderitaan yang luar biasa. Salib berbicara tentang penderitaan. Salib berbicara tentang kesendirian. Salib berbicara tentang kesedihan yang luar biasa yang pernah terjadi. Dan pada saat itu Allah berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus adalah Tuhan.
dia mengerti, tetapi dia memberitahu kita bahwa di tengah-tengah penderitaan itu, berjalanlah bersama Tuhan, bergantunglah bersama Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menenun penderitaan itu memiliki hasil yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bila Kau izinkan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Jikalau hari ini kita menderita tuh, kita menderita, mungkin Bapak Ibu kita memiliki beban yang berat, persoalan, mungkin kita memiliki rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Bahkan mungkin kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain karena mungkin terlalu sakit. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang tidak bangun dari tempat tidurnya karena rasa sakit itu. Tapi hari ini kita belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan bahwa memang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kita belajar untuk bergantung penuh kepada Allah, dan supaya iman kita terbentuk dan teruji di hadapan Allah. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan.